Halo sahabatku, sahabat pengacara Kalimantan. Pada Kamis lalu kami sudah sidang pembuktian surat dari tergugat. Sebelumnya sudah bukti dari penggugat. Nah, terdapat keganjilan di mana bukti tergugat yang dalam hal ini pada jawaban tergugat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyampaikan 500 hektar sudah dibayar. Ini berbeda, sangat ganjil dan berbeda antara Biro Umum dan pertemuan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang mana baru dibayar 476. Sedangkan jawaban kuasa hukum Pemprov Kalimantan Selatan berbeda sekali, yaitu 500 hektar sudah dibayar. Nah, lihat nanti bukti-buktinya ini yang seperti ini ya. Terus sampai selesai saudara-saudaraku simak dan seperti apa bukti-buktinya ya. Ini bukti-buktinya ya. Terus bukti dari tergugat Pemprov Kalsel, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tergugat. Nah, tidak ada pengantar buktinya ya. Kemudian buktinya keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 0397 tahun 2006 tentang penetapan rencana kawasan perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Nah, keputusan aja, kopi dari kopi saudara-saudaraku. Kemudian keputusan Wali Kota Banjarbaru nomor 96A tahun 2006 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah Kota Banjarbaru, kopi dari kopi. Ini keputusan saja. Nah, ini kemudian ada bukti T3 tadi, T1 dan T2, penetapan peta penetapan lokasi tanah kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 02/SP dan P/2006. Ini kopi dari kopi sebenarnya, fakta kemarin kita lihat kopi dari kopi, nanti kita tunjukkan. Ini dari kopi hanya berdasarkan peta pun skalanya nggak jelas, berapa skalanya, persisnya di mana tidak jelas petanya. Kemudian daftar ganti rugi tanah oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka kebebasan lahan untuk kawasan perkantoran Pemprov Kalsel di Kelurahan Cempaka, Palam, Netiung, dan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Nah, ini pun rekapnya pun pada waktu di persidangan hanya rekap doang, yang mana nama dan besaran ganti rugi tidak tahu, luas dan berapa luasnya yang dicantumkan tidak ada. Nah, kemudian akta pelepasan hak atas tanah tertanggal 23 bulan 12 2006 dengan nomor legalisasi tertanggal. Nah, ini juga akta pelepasan itu hanya bersifat tertulis yang diwakili oleh Pak Rudin. Luasnya pun tidak ada sebenarnya di situ berapa luasnya, hanya tertangan oleh pihak pemerintah Provinsi Haji Fahrudin. Kuitansi inilah yang kami sangat bingung pada waktu di persidangan. Kuitansi Desember 2006 tentang pembayaran biaya ganti rugi tanah kawasan perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Nah, ini kuitansinya nggak ada itu kita lihat pada waktu sidang. Nah, ini kita bingung juga, ini yang katanya itu luasnya sekian, nggak ada luasnya. Nah, itu saudara-saudaraku. Seperti itu bukti mereka. Jadi terkait masalah ini menyatakan katanya ini kan cuma dibebaskan kalau terteranya 47.000. Nah, di sini yang katanya 500 hektar dibebaskan, sudah 500 hektar mana? Nah, oleh karena itu kalau emang ini berdasarkan jawaban dia adalah 500 sudah diganti rugi 500 hektar mana saudara-saudaraku. Maka daripada itu coba kita buka. Nah, dia menyatakan sudah dibayar 500 hektar, nggak ada dong. Nah,
Ya. Nah, biar saudara ketahui, 500 hektar katanya dibebaskan. Sedangkan bukti dari penggugat biar Anda ketahui, ini jelas. Nah, ini jelas. Nah, jelas. Nah, ini tertanggal 19 Agustus 2020. Nah, saudara-saudara. Nah, isinya tanah saudara atas nama Kursani memang terletak di dalam kawasan perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan dengan penetapan kawasan perkantoran, keputusan tentang penetapan rencana kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru seluas 500 hektar. Nah, jelas tanah Kursani itu terletak di dalam kawasan perkantoran. Dengan adanya penetapan kawasan, seyogyanya beberapa bidang tanah di dalam penetapan dimaksud akan digunakan hanya kawasan perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, mengenai penggantian atas hak saudara milik harus menunggu proses pendipikasian. Nah, inilah jelas. Nah, pendipikasi tanah kita masih diindikasi, katanya sudah dibayar. Jelas ini jawaban dari pemerintah Provinsi Kalimantan tertanggal 19 Agustus 2020. Nah, mengenai kemudian sekedar informasi, dari informasi 500 hektar kawasan perkantoran telah kami tetapkan memang baru terbebas 476 hektar, sehingga ada beberapa bidang yang belum dilakukan ganti rugi. Ini jelas pengakuannya saudara-saudara, yang katanya di dalam jawaban kuasa hukum Pemprov tertanggal yang sebelumnya kami sudah jelaskan, dan duplik Pemprov Kalsel katanya 500 hektar. Mana saudara-saudara? Ini berindikasikan terkait adanya kemana kalau emang jawabannya itu. Maka sampai detik ini Pemprov Kalsel atau pihak tergugat tidak bisa membuktikan. Nih, hati-hati loh terkait ini, ada kerugian negara saudara-saudara. Nah, jelas pula di dalam notulen rapat di DPRD provinsi sebagai turut tergugat 1, jelas di sini. Nah, saudara-saudara, untuk tanah Kursani dulu, untuk khusus tanah Kursani, nah saudara-saudara, khusus tanah Kursani, saudara-saudara, ya, Komisi 1 Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan pihak Provinsi Kalimantan Selatan pendipikasian 70 orang dengan luas lebih dari kurang lebih 89 hektar. Pendipikasi dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan saudara-saudara. Nah, khusus untuk pihak Kursani bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meninjau langsung tanah tersebut. Apabila benar tanah keluarga Kursani, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan harga sesuai dengan tim apresial dalam waktu dan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Anggaran untuk membebaskan lahan tersisa diajukan ke TPAD. Itu ditetapkan oleh di DPRD 10 Maret 2021. Oleh karena itu kami menyampaikan di sini bahwa terkait masalah ini, ayo kita masyarakat Indonesia, hal seperti ini semestinya Pemprov Kalsel atau tergugat sadar sebenarnya persoalan ini, karena dia menyampaikan pada jawaban dan duplik tergugat atau Pemprov Kalsel sudah membayar 500 hektar. Hati-hati loh ini terkait masalah ini, adanya perbedaan antara Biro Umum dan pertemuan di DPRD yang dihadiri oleh Biro Umum, DPRD dan kuasa hukum Kursani berbeda, yaitu di mana baru dibayar 476 sedangkan jawaban dia sudah dibayar 500 hektar ya. Itu mohon doanya sahabat kami, sahabat pengacara Kalimantan dimanapun Anda berada, agar terkait masalah ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak diselesaikan, kami memohon pula agar masyarakat doa dan dukungannya
agar majelis hakim dalam memutus dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya ya. Terus ikuti kelanjutannya 4 Mei 2023 akan dilakukan PS ke lapangan. Seperti apa di lapangan? Apakah di lapangan berbeda atau tidak sesuai di kawasan perkantoran? Nanti ikuti seperti apa, karena persoalan ini sebenarnya persoalan hal kecil, tapi masalahnya tidak kunjung terselesaikan. Dan inilah kepedulian, kesadaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada niat untuk menyelesaikan secara baik-baik, yang semestinya segera untuk diselesaikan ya. Mohon doa dan dukungannya sahabat kami, sahabat pengacara Kalimantan dimanapun Anda berada ya. Salam dari kami, pengacara Kalimantan.